bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabi wa sahbi wal ali. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi thalithan al-ihtiyaju ilayhi li'atashi hayawanin muhtaram ila an qala al-kafirul harbi. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, begitu juga dengan nikmat Islam, nikmat taufik dan nikmat hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan semua nikmat itu kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan syiar-syiar agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita gawi dari segala macam bentuk amaliyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Masih di dalam pembahasan asbabut tayammum, sebab-sebab seseorang itu diperbolehkan bertayamum. Sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Kemarin sampai yang nomor 3, yaitu al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Air diperlukan karena sebab ada hayawanun muhtaram, hewan, menjadi hewan yang dihormati secara syariat. Yang dimaksud hewan di sini mencakup manusia. Yang mana hewan tersebut lagi kehausan. Jadi ada air. Air itu kalau dipakai untuk minum orang tersebut atau hewan itu, maka airnya kada cukup dipakai jasa berwudu. Kalau dipakai berwudu, maka orang yang kehausan tadi bakal apa? Bakal bisa menyebabkan mudarat, bahkan menyebabkan kematian. Kehausan. Jadi seperti itu. Kecuali menurut syariat, menurut agama, ada beberapa kategori hayawan yang artinya tidak memiliki kemuliaan secara syariat. Artinya tidak ada nilainya atau tidak dihormati secara syariat. Semalam kita membahas yang pertama adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sembahyang, lagi kehausan luar biasa kehausan, kita mesti banyak punya air, amun kita balik minum gasaninya,
maka kita tidak air untuk berwudu. Tapi kalau kita pakai untuk berwudu, ini bakal mati. Nah, apakah kita wajib memberikan air untuknya? Maka di sini ada harus memberikan air. Harus memberikan air. Artinya seandainya air tersebut kita pakai berwudu lalu kurang untuk meninggalkan sembahyang tadi mati, maka apa? Maka ada dosa kita. Artinya ada dianggap membunuhnya. Karena memang tarikus sholah seperti seperti kita sebutkan sebelumnya, tarikus sholah itu kan ada dua. Ada orang yang meninggalkan sembahyang karena pengoler, karena malas. Ada yang meninggalkan sembahyang memang karena mengingkari. Kalau karena pemalas, kalau cuma malas subuh digerak, kalau mau bangun ini mau lihat suara, bangun cuma artinya sekedar, atau kadang bangun ambil dia ini baru kuring pulang. Kalau meninggalkan sholatnya karena malas, akan disuruh taubat. Sampai 3 kali disuruh taubat oleh hakim. Sampai 3 kali disuruh bertaubat dan tidak mau bertaubat, maka dijatuhkan had atau diberikan hukuman pancung. Tapi kada semua orang berhak mendirikan hukuman tersebut. Kalau dia ada namanya tersembahyang, lalu bayang tak bulunya ya kalau tidak mau. Artinya dalam Islam pun ada struktur, ada algoritmanya. Kalau kurang meninggalkan sembahyang tadi karena malas, lalu sudah diajak bertobat karena mau 3 kali, lalu dijatuhkan hukuman, otomatis kan meninggal ini, 60 sudah meninggal. Apakah wajib dimandii lalu disembahyangkan, lalu dikuburkan di kuburan muslimin? Tetap wajib. Kalau mengingkari sholat, kalau itu meninggalkan sholat karena malas. Tapi beda halnya kalau orang tersebut disuruh sembahyang, ada mau sembahyang karena mengingkari. Ada wajib juga sembahyang, apa sembahyang, alhamdulillah. Misalkan gitu, maka orang tersebut kalau sampai menghinakan, kalau sampai jatuh mengingkari atau menghinakan, maka jatuh nanti ke dalam hukum murtad yang akan kita sebutkan. Jadi ketika seperti itu disuruh bertaubat 3 kali. Lalu kalau kada mau bertaubat, kada mau ucap syahadat, maka dipancung juga. Habis itu kada dimatikan, kada disolatkan, dan kada dikuburkan di kuburan muslimin. Karena ini mengingkari salah satu syariat, salah satu rukun Islam, salah satu hukum agama yang semua orang pasti tahu sembahyang. Kewajiban sembahyang itu ada yang kada tahu. Semua orang yang masuk Islam pasti tahu sembahyang itu hukumnya wajib. Nomor berapa sembahyang? Masalah sembahyang ini nomor 2, nomor 1 syahadat ya Allah. 1 syahadat. Jadi seperti itu. Tarikus sholat, orang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua lagi, apabila zani muhsan. Zani muhsan orang sudah kawin dan sudah pernah berhubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, lalu bolanja pulang dari kita. Nah, zani muhsan seperti ini apabila kehausan, kita bisi banyu, tidak kehausan. Kalau ada di julung banyu ini bakal meninggal, apakah wajib kita minum banyu? Pada pakai dia bajunya wudu, biar mati ini. Karena memang zani muhsan sanksinya secara Islam, kalau secara Islam ya kalau ini orang yang sudah menikah dalam pernikahan yang sah, kalau sudah pernah melakukan hubungan suami istri, kalau ketahuan melakukan lagi di luar pernikahan atau melakukan zina, maka sanksinya kan dirajam, dimasukkan ke dalam tanah berukuran setengah badan, lalu dilempar sampai mati dengan batu. Tidak terlalu kecil batunya, karena kalau terlalu halus batunya lambat matinya, kesiannya. Ada terlalu datar, namun terlalu datar pelakasan mati. Jadi seukuran, ulama mencontohkan seukuran genggam batunya. Tapi berat artinya berat seseorang itu, maka kita itu menuduh orang berzina itu berat. Ada syarat-syaratnya, harus ada 4 saksi yang bujur-bujur melihat bahwasanya itu masuk ke situ. Kalau cuma masih ada buyat-buyat, itu ada. Bahkan kalau ada orang mengaku berzina, dia dalam agama Islam dianjurkan hakimnya atau qadhinya itu untuk apa? Untuk supaya memberikan jalan keluar.
paling kan ada zina, paling kita berjaya suara, atau paling penciuman dia dialihkan supaya ini itu jangan mengisahkan aib, cukup aib itu antara ini lawan Allah Taala. Barangkali kan cuma ini, barangkali cuma ini, dialihkan terus banderannya. Tapi seandainya ini mengaku terus, baru didirikan sanksi. Jadi kalau ada orang seperti itu, dialihkan paling ada. Karena ini mengaku ada, aku salah benar itu. Karena masalah itu masalahnya lawan Allah Taala. Kemudian yang ketiga, artinya yang tidak termasuk kategori hayawan yang dimuliakan atau yang memiliki kemuliaan secara syariat adalah al-kafirul harbi, orang kafir harbi. Apa itu orang kafir harbi? Alladzi la zimmata wala ahda, yang tidak ada tanggungan, wala ahda, dan tidak ada perjanjian, wala amanat, dan tidak ada yang menjamin aman lahu untuknya ma'al muslimin, bersama orang-orang Islam. Jadi orang kafir di dalam agama Islam itu aslinya dibagi empat. Orang kafir dibagi dalam Islam itu ada empat. Ada yang namanya harbi. Harbi ini jelas yang musuh Islam, frontal, perang-perangan, baik secara menantang perang langsung atau secara melakukan siasat musuh Islam. Itu ngarannya harbi. Orang kafir harbi jelas darahnya halal, diambil hartanya ada masalah. Artinya kita ambil hartanya, emasnya, ininya ada masalah. Artinya kita ada yang mencuri. Orang kafir harbi, tapi harus diyakini betul-betul ini memusuhi Islam. Kalau cuma kira-kira jangan dia nama kondisi itu ya. Kalau ada yakin jangan. Ada lagi yang kafir yang kedua adalah dhimmi. Dhimmi ini orang kafir yang tinggal di negara Islam. Belum ada menyambat negara kita, belum lagi pembahasannya. Belum titik. Kafir dhimmi contohnya apa? Ketika di Madinah dulu. Nah, ada beberapa orang kafir yang tinggal di dalam Madinah Rasul. Dalam Madinah ada orang kafir. Tapi dhimmi ini pun punya syarat. Di antara syaratnya rumahnya kada boleh lebih tinggi daripada rumahnya kaum muslimin. Kendaraannya kada boleh lebih bagus daripada kendaraannya kaum muslimin. Dan ibuhannya wajib bayar jizyah. Jadi kita tuh bayar pajak per tahunnya, berapa dinar, berapa keping emas kepada pemerintahan muslimin waktu itu. Itu orang kafir dhimmi. Nah, orang kafir dhimmi kada boleh dibunuh, kada boleh disakiti. Mereka mendapatkan keamanan dari kita. Keamanan. Kemudian yang ketiga ada lagi kafir namanya mu'ahad. Mu'ahad ini negara Islam lawan daerah Islam. Zaman dahulu itu berperang dengan daerah non-muslim. Lalu mengadakan sama ketika Madinah mengadakan perang dengan Mekah, dengan kaum Quraisy dahulu. Waktu Rasulullah hendak berhaji membawa 10.000 kalau tidak salah kaum muslimin, lalu dilarang masuk oleh kaum kafir Quraisy. Nah, di situ mereka mengadakan gencatan senjata. Nah, jadi orang kafir yang melakukan gencatan senjata dengan kaum muslimin itu namanya kafir mu'ahad, karena boleh diganggu juga. Yang terakhir ada mengarang kafir ini atau kategorinya mu'amman atau mustakman. Mustakman ini ada sebuah negara Islam, anggap negara Islam contohnya kayak anggaplah Madinah zaman dahulu, zaman Rasul, Madinah. Ketika itu misalkan ada salah satu sahabat Nabi yang punya sanak atau famili yang masih kafir, yang masih belum memeluk Islam, ingin masuk Madinah. Kenapa? Ingin menjenguk saudaranya. Lalu kada boleh masuk Madinah, akhirnya ada satu orang menjamin punya kada bakal apa-apa. Kalau ini apa-apa atau boleh onar, aku yang bakal menyelesaikannya. Jadi ada sahabat Nabi yang menjamin kayak itu. Nah, ini namanya Muhammad. Kemudian ya ada empat, ada harbi jelas yang memerangi, dhimmi di bawah tanggungan, mu'ahad yang melakukan gencatan senjata, mustakman orang yang diberikan keamanan. Lalu kita di sini apa? Kita di sini dipadakan harbi jelas ada ini. Dipadakan harbi jelas senjata orang bisa.
Padahkan harbi nggak ada. Dipadahkan demi juga ada juga. Kita di sini dipadahkan harbi nggak ada. Kenapa kan dipadahkan harbi nggak ada? Buatnya memerangi kita ada. Ini tetangga kita baik-baik, dalam tetangga atau kita baik. Kalau bahkan kadang yang dari badai wadah atau wadah kita buatnya malah dipadahkan harbi jelas nggak ada. Artinya kalau dipadahkan harbi, kalau ada dipadahkan harbi kalau boleh mengambil barang, haram membunuhnya. Dipadahkan demi ada juga. Kenapa? Rumah buahnya lebih bagus pada rumah kita. Jadi kendaraan terbagus pada seorang. Orang bermobil, seorang berkendaraan hujanan. Dipadahkan muahad gencatan senjata ada juga jelas. Karena kita kadang sedang melakukan perang. Lalu apa solusinya? Kata ulama supaya Indonesia ini tetap aman, maka dipadahkan aman atau musta'man. Musta'man itu artinya apa? Sama-sama memberikan keamanan. Berarti karena diatur dalam hukum Indonesia, bahwasanya kada boleh saling mengganggu. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kita ada sini kurang sekolah di sini ini harbi. Jadi kalau melihat dompet atau HP ambil aja apa aja. Atau misalkan di toko buahnya emas atau apa ambil aja itu ada. Itu terlalu frontal seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kafir harbi adalah kafir yang frontal memerangi Islam. Jadi contohnya misalkan ada yang kehausan dari mereka, kehausan. Ketika kehausan, apakah kita wajib memberikan minum? Ada harus. Kita punya air sedikit, kalau kita pakai berwudu, bukannya bakal yang singgung ini bakal mati, tidak masalah. Itu kalau kafir harbi. Tapi kalau yang lain tidak. Kemudian yang keempat adalah al-murtad. Alhamdulillah, orang yang murtad. Apa itu murtad? Wa huwa alladhi, yaitu orang yang qata'al islamah, memotong Islam. Memotong Islam artinya padat daripada yang ikatan Islam. Biniyatin, baik dengan cara niat, au qaulin, atau melalui perkataan, au fi'lin, atau melalui perbuatan. Jadi yang arabnya murtad itu alhamdulillah termasuk muhbitat dan amal, sesuatu yang menghancur amal. 100 tahun ibadah, sekali orang murtad hancur 100 tahun itu. Jadi alhamdulillah, maka banyak cara mengarahnya kurang sesuatu yang kadang dianggap orang sepele, tapi itu bisa mengolah orang keluar dari Islam. Banyak di antara hal yang dianggap orang sepele, tapi bisa mengubur atau menjatuhkannya ke dalam lembah murtad. Di antaranya boleh bacakan di sini. Jadi di antaranya di antara sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi murtad adalah lewat perkataan. Lewat perkataan, baik itu istihzaan atau inadan atau i'tiqadan. Istihzaan itu kayak menganggap enteng. Atau ingkar, disuruh sembahyang ingkar. Atau bahkan misalkan ada kita itu asma Allah, atau ada kita kertas, secari kertas tulisan ada nama Allah atau nama Rasul, lalu apa ngarannya? Lalu ada jatuh ke bawah, yang sampai tergelincir dalam hati kita, itu ada apa ya? Gampangnya itu bahaya. Itu bahaya kalau sampai ada niat atau nada merendahkan, maka itu menyebabkan seseorang jatuh kepada murtad. Alhamdulillah. Kemudian lagi di antara sesuatu yang menyebabkan seseorang murtad adalah kurang azamah adalah kufur, kurang yang berniat kafir. Alhamdulillah, kurang yang berniat kafir. Contohnya apa? Contohnya aku harus menyebutkan contohnya aku harus menyebutkan ada orang yang dari dua niatnya pada waktu itu mau tidur ke dalam kafir. Itu bukan seseorang seperti itu. Belum kan kita membuat barunya sudah murtad. Jadi misalkan berandal,
deh, kalau ada orang membeli motor ya, membeli mobil air yang harganya 1 miliar ya, barangnya itu keluar dari Islam ke tempat barang, apa boleh pulang? Itu baru ya, ketika dia lihat itu sudah murtad. Baru dia itu sudah murtad. Kemudian lagi di sini, atau ada ulama enggak? Atau ada orang mengiming-imingi, ya kita menawari, ada orang menawari Islam ya, amun kita keluar dari Islam, maka kembali duit sendiri. Makanya kita harus timbang keluar hendak ada keluar ini tidak duitnya banyak tidak. Alhamdulillah jangan sampai seperti itu. Ketika ia bimbang, maka seperti itu sudah sudah jatuh ke dalam tadi iddah atau murtad tadi. Kemudian lagi diantaranya adalah ta'ilqa'i mushafin bi quburatin, melemparkan mushaf dengan kotoran, dengan Al-Quran dianggapnya biasa saja, dianggap misalkan dilempar ke tempat yang kotor, atau diangkat ke bawah, atau dianggap tulisan biasa aja kan, kalau diangkat ke bawah hati-hati seperti itu. Kalau sampai ada angkat di bawah lalu dengan niatan menghinakan, bisa jatuh kepada murtad. Kemudian lagi wasujudi li sonamin aw syamsin, atau sujud kepada patung. Aku ini diundang orang orang sujud dari nyaman itu dia ada awak sujud apa menghormatan, dia ada melihat apa. Ketika seseorang sujud kepada selain Allah, maka ketika itu orang keluar dari Islam. Makanya ceritanya dahulu ada sahabat Nabi, kalau pada sahabat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika diutus ke Ethiopia ketika Habasyah, karena kampungnya dahulu Habasyah atau ini Ethiopia. Ketika diutus ke sana oleh Nabi, ketika menghadap raja, semua pengawal itu sujud di hadapan raja dahulu disujudi. Tapi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib tetap tegak. Lalu kenapa kamu tidak sujud? Dijawab oleh Sayyidina, aku hanya sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang setelah itu makan tidak ada mendukung antara sujud dan ada awak, ada konsep dan alasan. Jadi seperti itu. Alhamdulillah yang baik. Jadi di antara yang dianggap tidak memiliki kehormatan secara syariat adalah orang yang murtad. Jadi kalau ada orang murtad kehausan, kita punya baju, kita isi air. Kalau kita pakai berwudu mereka bakal mati, apakah kita wajib memberikan air tersebut? Ada wajib. Kemudian lagi yang kelima, yang kelima adalah al-qalbul aqur, anjing yang gila, ketika anjing gila atau anjing yang galak atau anjing yang gila. Karena al-qalbul aqur, anjing yang gila atau yang galak, wa huwa alladhi fihi idza, yang mana anjing tersebut ada sisi mengganggunya, ada mengganggu. Jadi kalau ada anjing gila, anjing angkut tetangga misalnya, ada anjing angkut tetangga acak mengganggu, liar dia kena ganas, lalu kehausan anjing itu kita isi banyu, apa-apa kita balik minum wajib. Kemudian yang keenam adalah al-khinzir, yaitu babi. Kenapa babi termasuk sesuatu yang tidak ada harganya atau nilainya secara syariat? Karena aswa'u halan minal qalbi, karena babi itu lebih jelek keadaannya daripada anjing. Artinya sejelek-jeleknya binatang itu adalah babi. Jadi seperti itu. Jadi 6 hal ini atau 6 macam tadi, yang pertama orang yang meninggalkan sembahyang, yang kedua zani muhsan, orang yang berzina setelah pernah menikah dan berhubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Kemudian yang ketiga dari orang kafir harbi, yang keempat orang murtad, yang kelima anjing gila, yang keenam babi. Apabila yang keenam ini dalam keadaan haus
seandainya mereka tidak minum, mereka bakal mati. Kita tidak wajib memberikan air. Artinya airnya boleh kita pakai berwudu, walaupun mereka bakal kehausan dan bakal mati. Seperti itu. Jadi 6 hal ini. Kemudian marahilul bahri anil ma'i arba'atun. Dan kita jarak mencari air itu ada 4. Jarak mencari air ada 4. Jadi ketika kita di rumah ada air, ada baju, ada langsung serta-merta kita beri tayamum, langsung ambil ambil debu atau pasir tayamum ada jarak yang harus ditempuh dasar mencari air. Kalau kita di rumah melihat baju ada lagi ditaji mati dan lain sebagainya, maka apakah langsung boleh tayamum? Ada beberapa jarak ada beberapa jarak yang harus ditempuh untuk mencari air terlebih dahulu. Awalan, yang pertama, al-bahru fi rahlihi idza kana musafiran. Mencari di kendaraannya apabila dia sedang dalam keadaan musafir. Kasayyarat ini seperti mobilnya. Jadi seseorang itu misalkan lagi musafir, lagi melakukan perjalanan, jangan dahulu kan ke unta atau pakai himar. Jadi kita pakai keledai. Kalau air kadeda, maka dicari dulu ada mungkin kesulit air. Jadi sini dari sini wah ini kayak di mobil di perjalanan mencari baju, kebetulan berada di tempat yang tidak ada air sama sekali. Misalkan naik mobil lalu singgah di padang pasir atau yang mana yang ada air. Cari dulu di mobil ada banyak kira-kira. Ada kira-kira untuk berwudu sholat. Ada air baju aki, itu lain pulang mungkin. Jadi dicari terlebih dahulu air. Fa'in dalam yajid, apabila dia tidak menemukan air, fa'ya ta'afubi rufqatihi, maka dia mencari kepada teman-teman rombongannya. Jadi orang dahulu kan dahulu kalau zaman melakukan perjalanan dahulu zaman Nabi itu pakai unta itu dijeret 10, 20 dia sampai ini kadang kayak itu masih ada. Unta itu dijeret 10, 20, lehernya unta itu diikat satu sama lain atau kadang bukan lehernya badannya tuh. Jadi kayak kereta jadinya, kayak kereta yang sambung. Jadi pemimpin jalannya itu unta yang paling muka, unta yang paling depan, itu yang memimpin jalan. Jadi misalkan yang paling depan di padang pasir kehilangan kehabisan air untuk berwudu, sedangkan waktu sholat masuk, maka mencari dulu ke kawan-kawan yang rombongan di belakang. Maka biar di antara di antara keistimewaan unta. Hewan setiap sesuatu itu ada keistimewaannya. Di antara kelebihan unta adalah unta ini kalau menghafal rute, rute perjalanan. Ibaratnya dia tuh pintar. Kalau zaman ini kayak Google Maps ini, unta itu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak ratusan kilometer. Sekali dia bisa ke situ, karena yang ke situ ada bakal sesat jadi ada bakal sesat. Dan itu terbukti ini. Jadi zaman dulu, zaman Rasulullah itu waktu melakukan hijrah, misalkan apa-apa. Jadi karena unta yang paling memimpin perjalanan itu adalah unta yang pernah ke tempat tersebut. Yang 10 unta sisanya tidak, kalau bukan pernah ada masalah. Ini diikat dua. Kalau yang di depan belok, sini belok dua. Harap terbuka. Jadi dia kalau menghafal perjalanan, jadinya apa namanya? Kayak tahu arah jarak bintangnya. Oh kesini, tujuannya kesini. Itu di antara keistimewaan unta. Sekali dia bisa pulang, dia ada bakal sesat tadi. Dan dipadahkan lagi di antara keistimewaan unta, anak unta ada harapan mau makanya. Anak unta ada harapan mau makanya lain anak ayam. Anak ayam dia kan namanya bisa takutnya. Kalau unta ada mau. Sebentar besar unta. Jadi apabila ada seseorang dalam perjalanan
kita ini udah berkendaraan, kalau ada air maka cari dulu di sekitarnya, di rombongannya ada air bisa berwudu. Seandainya di rombongannya tidak ada air, atau pada lapor perjalanan di rumah, kita di rumah, seandainya di rumah tidak ada air, maka memasuki yang kedua, jarak yang kedua. Apa itu? Tumal bahru bi hadil ghauti. Kemudian mencari air di dalam batasan gaut. Gaut kita, seandainya seseorang berteriak atau berteriak, maka suaranya bakal didengar oleh orang yang apa? Oleh orang yang berada dalam jarak tertentu. Mungkin 100 meter, 200 meter, kita teriak masih dengaran kan? Jadi di sini yajibu idalan yatayaqqanil faqda bi an tayaqqanal ma'a aw tawahhamahu. Jadi seseorang ketika misalkan inya bangun guring di dalam rumahnya ada banyu, tapi inya apa? Inya yakin bahwasanya di sekitarnya atau di sekelilingnya dalam jarak tertentu itu ada air, atau kada yakin, tapi kira-kira aku kada yakin pak ada banyu, tapi kira-kira ada, kayaknya ada. Ketika seperti itu maka ia wajib mencari air sampai kadar sampai jarak tersebut. Berapa jaraknya? Masa batuhu kalau dunia anti dira'in 300 dira' atau 150 meter takriban, kurang lebih 150 meter. Jadi seseorang kurang kalau di rumahnya kan ada banyu, ada boleh langsung tayamum. Jadi bagaimana caranya? Caranya apa? Dia yakin, kalau kita yakin bahwasanya di sekitarnya dalam jarak 150 meter ada air, atau dia kada yakin tapi kira-kira ada sangkaan dalam hatinya dalam jarak 150 meter ada air, wajib mencari air ke tempat tersebut. Jadi di rumah, jadi cari di sekitar rumah ada 50 meter, cari 50 meter. Ada serta merta langsung tayamum. Jadi misalkan ulun bangun guring, baju ada langsung tayamum. Atau ulun mengira kira-kira di rumah masjid ini ada banyu kan. Jadi karena di masjid Petamburan kira-kira di sini ada banyu. Nah, ketika mencari sejauh apa mencarinya? Sejauh 150 meter. 150 meter. Faqaddarahu ba'dahu bihaitu law istaghatha ashabahu sami'u nida'ahu. Jadi ada lagi sebagian ulama menjelaskan kan harus 150 meter. Tapi sekedar jarak kalau kita berteriak kita tolong kedengaran, nah itu berapa? Kira-kira kalau orang berteriak kita tolong, maka sejarak itu juga. Tapi paling nyaman tadi 150 meter. Ada lagi yang berteriak, ada lagi yang menjelaskan wa ba'duhum birum yatisahmin. Dan sebagian mereka ada yang memberikan jarak sejauh lemparan lembing. Melempar kuat ini jauh. Melempar tambah kuat ya paling 5 meter. Jadi paling nyamannya kalau kita tidak ada air di rumah, maka cari dulu dalam jarak 150 meter. Dalam jarak 150 meter. Kalau kita yakin atau ada sangkaan bahwasanya dalam jarak 150 meter itu ada air. Kemudian lagi, ternyata setelah dicari 150 meter ada bajunya. Setelah dicari jarak 150 meter ada bajunya, maka tsummal baqtu fi haddil qurbi. Lalu mencari air dalam jarak yang dianggap dekat. Sampai itu sekedar 4 km setengah. 4 km setengah. Kapan wajib mencari tersebut? Apabila dia yakin bahwasanya air betul-betul tidak ada jalan jarak 150 km, 150 meter. Ya. Jadi misalkan ulun bangun guring, baju kadeda, sudah baju kadeda, hitachi kada hidup, dan apa karanya ulun yakin
dalam jarak 150 meter dari rumah itu kadeda banyu juga. Maka ketika ulun yakin di sekitar itu kadeda banyu, maka kadang-kadang ulun mencari di jarak 150 meter langsung ke jarak yang jauh. Artinya jarak dalam jarak 4,5 km. Itulah kayak mana ini dalam jarak 4,5 km. Jadi tadi itu yang pertama kan kita bangun guring misalkan kadeda air, ada langsung tayamum. Nah, lihat dulu kalau kira-kira dalam jarak 150 meter ada air atau kita yakin di tetangga kita ada air, kita wajibnya mencari di 150 meter. Tapi kalau kita dari awal sudah yakin bahwasanya 2 hari sudah mati lampu, banyu kadeda, kita ada wajib lagi mencari 150 meter. Tapi langsung mencari di jarak yang lebih jauh. Artinya sekitar ada perlu lagi takut-takut di sekitar, langsung pergi yang ke tempat yang lebih jauh. Jadi dalam jarak tadi di sini 4,5 km atau setara dengan 4.000 dirham, 9.000 dirham, 9.000 dirham. Dirham itu kita pengarangnya lengan orang dewasa, bukan yang dirham namanya dari sini ke sini itu dirham. Kemudian yang terakhir, seandainya dalam jarak 4,5 km dua kadeda air, tsumma al-bahthu fi haddil bu'di, lalu mencari di jarak yang terjauh, fala la yajibu talabul ma'i fihi, tidak wajib mencari air dalam jarak tersebut. Wa in tayaqqanahu, sekalipun dia meyakininya masafatuhu, jaraknya adalah mazada ala haddil qurbi, sesuatu yang lebih dari batas yang terdekat, yaitu lebih dari 4,5 km. Jadi kalau sudah kita mencari 4,5 km, kadeda banyu 2, maka kita akan wajib lagi mencari lebih. Artinya misalkan kita di pal 5,5 kita lihat mencari sampai pal 1 sudah, kadeda juga banyu sampai sekali. Apakah wajib mencari sampai lebih dari pal 1? Artinya mencari pasar garam, ada perlu lagi langsung tayamum. Langsung tayamum. Sekalipun kita yakin sungai Kahayan ke banyu, sungai Kahayan ada di banyu, ada wajib. Karena sudah lebih dari 4 km sekarang. Jadi yang pertama ketika bangun tidur, kalau tidak ada air, maka kalau kita yakin di sekeliling kita dalam jarak 150 meter ada air, wajib dicari sekeliling. Tapi kalau kita ada yakin di sekeliling ada air, artinya pasti kadeda dalam 150 meter, langsung mencari ke agak yang jauh, ke tempat yang lebih jauh, itu 4,5 km. Kalau lebih dari 4,5 km, 2 kali ada banyak. Kalau dalam jarak 4,5 km kadeda air, ada dia. Tapi di sana di pasar Ganar atau di sungai Kahayan sana adanya banyu, ada wajib dicari. Boleh tayamum. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa'afan ya karim, wa'afan ya rahim, wa'afan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadirana ya tawassalna ilaika bil hamid. Naqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.